dari kelompok 7 kelas B Indralaya dengan mata kuliah Biokimia 2 yang beranggotakan saya Indriani, saya Karisa Inalestari, saya Tri Gabrianti. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai sekuensi. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu mengkaji implikasi sequencing dan analisis homologi dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Sequencing DNA ini merupakan proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu segmen molekul DNA. Untuk mengurutkan seluruh genom, sejumlah besar eksperimen pengurutan individu harus dilakukan, dan akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk melakukan semua ini. Oleh karena itu, teknik pengurutan otomatis sangat penting jika proyek genom ini harus diselesaikan dalam rentang waktu yang wajar. Setelah menentukan urutan DNA, untuk menetapkan fungsi urutan tersebut perlu dilakukan analisis homologi. Metode untuk mengidentifikasi urutan homologi ini bergantung pada menemukan kesamaan antara urutan yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan, sehingga memungkinkan kesimpulan bahwa urutan telah berevolusi dari nenek moyang yang sama. Bahan atau sampel yang digunakan yaitu gambar mengenai sequencing. Prosedur proyek. 1. Mencari sumber materi tentang sequencing, kemudian menjelaskan teknik melakukan sequencing, teknik melakukan analisis homologi tingkat DNA dan protein pada gen bank. Yang ketiga, melakukan pengeditan hasil rekaman tentang materi yang telah dijelaskan. Pembahasan materi. A. Teknik sequencing. Beberapa metode yang biasanya digunakan untuk menentukan urutan DNA. Yang pertama, menggunakan bahan kimia untuk secara khusus mendegradasi untai DNA dan disebut sebagai pengurutan DNA Maxam-Gilbert. Metode kedua melibatkan penghambatan spesifik sintesis DNA enzimatik dan disebut sebagai sequencing Sanger. B. Sequencing DNA Maxam-Gilbert. Dalam metode ini, satu fragmen DNA berlabel akhir atau biasanya diberi label dengan penanda radioaktif terkena kerusakan spesifik. Bahan kimia yang digunakan untuk menginduksi kerusakan DNA adalah dimetil sulfat, yaitu yang menyerang G, natrium hidroksida, yaitu yang menyerang A, asam format, yaitu yang menyerang G dan A, hidrazin, yaitu yang menyerang C dan T, dan hidrazin dengan adanya natrium klorida, yaitu yang menyerang C. Produk dari modifikasi kimia yang berbeda di elektroforesis di jalur sebelah pada gel dan membaca untuk menentukan urutan DNA. Pada gambar 1G, A, R, Y, dan C mewakili reaksi kimia spesifik yang mengidentifikasi relatif posisi basa guanin, adenin, purin, pirimidin, dan sitosin. Dalam contoh ini, fragmen diberi label di ujung 5 aksen. Membaca dari bawah ke atas gel, pola pita sesuai dengan urutan 5 aksen, GGTA, CG, TGA 3 aksen. Fragmen yang lebih kecil menunjukkan identitas basa yang paling dekat dengan ujung berlabel. Dan produk yang lebih besar secara berturut-turut menunjukkan identitas basa yang lebih jauh. Tergantung pada apakah label terletak di ujung 5 aksen atau 3 aksen untai DNA, urutan dasar dibaca dari bawah ke atas autoradiogram sebagai 5 aksen hingga 3 aksen atau 3 aksen hingga 5 aksen masing-masing. C. Sequencing DNA Sanger. Metode pengurutan Sanger saat ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk pengurutan DNA. Metode ini memanfaatkan beberapa fitur DNA polimerase untuk menentukan urutan DNA. Seseorang melakukan 4 reaksi percetakan, di mana setiap reaksi digunakan untuk menentukan posisi relatif basa spesifik di sepanjang untai DNA. Hal ini dicapai dengan menambahkan dideoksinukleotida yang berbeda ke dalam setiap reaksi yang mengandung DNA polimerase, primer DNA, dan DNTP. Produk dari bijinan reaksi yang berbeda di elektroforesis di jalur yang bersebelahan pada gel sequencing dideteksi dan dibaca untuk menentukan sekuens DNA yang terdapat pada gambar 2. Semakin kecil fragmen menunjukkan identitas basa yang paling dekat dengan ujung 5 aksen, dan karena DNA polimerase hanya menggabungkan basa dalam arah 5 aksen hingga 3 aksen, membaca identitas produk yang lebih besar secara berurutan memberikan urutan 5 aksen hingga 3 aksen dari DNA untai
yang diperpanjang. Biasanya sekitar 300-400 basa dapat ditentukan dalam satu reaksi, yaitu manual. Pada gambar 2 di samping, GAT dan C mewakili produk reaksi sequencing yang dihasilkan dari pemasukan DDGTP, DDATP, DDTTP, atau DDCTP. Karena sintesis enzimatik berlangsung dari 5 aksen ke 3 aksen. Fragmen yang lebih kecil mengidentifikasi basa yang lebih dekat ke primer, yaitu ujung 5 aksen dari informasi urutan. A. Tampilan skema produk reaksi Sanger. Urutan DNA yang diidentifikasi ini ditunjukkan oleh pola pita. B. Foto data urutan yang sesuai. Selanjutnya yaitu sequencing generasi kedua dan ketiga. Kemajuan teknologi membawa lahirnya sequencing generasi kedua atau Next Generation Sequencing yang dikenal dengan NGS yang memungkinkan proses sequencing dilakukan secara paralel terhadap jutaan fragmen DNA dan waktu yang sama. Salah satu metode NGS yang populer adalah sequencing by synthesis yang digunakan oleh platform Illumina, di mana proses sintesis DNA berlangsung sambil mendeteksi sinyal fluoresen setiap kali nukleotida diinkorporasikan. Selain itu, terdapat metode pyrosequencing yang mendeteksi cahaya hasil reaksi enzimatik, serta sequencing by ligation yang memanfaatkan enzim ligase untuk membaca urutan DNA. Analisis homologi. Setelah menentukan urutan DNA, untuk menetapkan fungsi urutan tersebut diperlukan analisis homolog. Nah, metode untuk mengidentifikasi urutan homolog ini bergantung dengan menemukan kesamaan antara urutan yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan, sehingga memungkinkan kesimpulan bahwa urutan telah berevolusi dari nenek moyang yang sama. Metode yang paling umum digunakan ialah metode BLAST. Analisis homologi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mula-mula kita masuk ke salah satu platform yaitu website NCBI, yakni www.ncbi.nlm.nih.gov. Selanjutnya, kita masuk ke program BLAST Sequence Similarity, urutan DNA atau protein yang telah diperoleh. Selanjutnya disubmit ke BLAST Sequence Similarity pada GenBank. Selanjutnya, GenBank akan melakukan analisis homologi dengan fragmen DNA atau urutan asam amino yang telah disubmit. Nah, berikut ini salah satu contoh dari analisis homologi urutan nukleotida koleksi genom S. Trihimurium clone 2, di mana query merupakan urutan nukleotida S. Trihimurium dan subjeknya yaitu urutan nukleotida sebagai gen RUPFB. Kesimpulan. Terdapat dua metode utama sequencing DNA, yaitu metode Maxim-Gilbert dan juga metode Sanger atau enzimatik, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang kedua, metode Maxim-Gilbert menggunakan bahan kimia untuk memotong DNA di posisi basa tertentu, tetapi jarang dipakai karena berbahaya dan prosesnya pun rumit. Yang ketiga, metode Sanger menghentikan sintesis DNA dengan DDNTP, sehingga menghasilkan fragmen DNA yang bisa dibaca urutannya melalui elektroforesis. Yang keempat, teknologi Next Generation Sequencing atau NGS dan Third Generation Sequencing atau TGS memungkinkan sequencing lebih cepat, banyak, dan efisien, meski butuh analisis data lebih yang kompleks. Lalu yang terakhir, pembacaan hasil sequencing dilakukan dengan mengubah sinyal menjadi urutan basa, lalu dianalisis kesamaannya, yaitu menggunakan analisis homologi, menggunakan alat seperti BLAST atau MSA untuk mengetahui fungsi dan hubungan evolusi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum.